Mari kita membuka daripada Lukas 23 Bapak Ibu. Kita akan membaca Lukas 23. Kita sudah membahas dari minggu lalu, jadi ini adalah lanjutan daripada minggu lalu. Kita membahas tentang pengadilan Tuhan Yesus. Kalau Aufi boleh tolong tampilkan 6 pengadilan Tuhan Yesus yang minggu lalu ya, supaya yang tidak datang minggu lalu bisa sedikit melihat. Ada 6 pengadilan yang terjadi kepada Tuhan Yesus. 3 adalah di hadapan mahkamah agama, dan 3 lagi adalah di hadapan mahkamah politik. Nah, kita akan baca ayat yang 1 sampai yang ke-7 terlebih dahulu. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat sekalian menanggapi yang kedua, seterusnya sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi itu?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau memberikan kami hidup, Kau memberikan kami iman, Kau memberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau, untuk kami boleh bersama-sama sebagai tubuh Kristus menyanyikan pujian, dan sekarang juga bersama secara komunal menggumuli firman Tuhan, bagaimana itu bisa diaplikasikan di dalam hidup kami dan di dalam masyarakat. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkatilah perenungan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita melihat ya 5 hari lagi kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kira-kira perasaan Bapak Ibu apa? Mungkin biasa aja kali ya, just another Sunday gitu. Mungkin kita harus prepare, wah khotbahnya atau kebaktiannya akan lebih panjang. Tapi ya begitu aja ya. Tapi saudara, kalau kita lihat, kalau kita ingin kembali kepada apa yang terjadi di dalam zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, setiap Paskah, ketika Paskah diadakan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi dari berbagai daerah itu akan kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Wah, itu momen yang sangat tegang Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu momen yang paling tepat untuk bikin revolusi. Revolusi besar-besaran, revolusi berdarah, revolusi yang luar biasa hebat gitu. Saudara, kalau kita ingin bikin kebakaran, kita perlu komponennya apa aja? Kita perlu banyak bahannya yang flammable. Kita perlu jerami, kayu bakar, atau apapun itu yang besar, yang banyak tentunya. Kita perlu bensin, kita perlu minyak, dan kita juga perlu api penyulut. Dan ini semua komponen ini ada di Yerusalem. Yerusalem adalah tempatnya, jeram ininya ya, bensinnya. Kenapa saudara? Karena Yerusalem itu adalah kota Daud, kota di mana Raja Israel memerintah. Tapi sekarang Yerusalem dikuasai oleh penjajah, oleh militer asing. Jadi mereka tidak bisa lihat ya, Yerusalem yang penuh dengan makna historis itu ini. Setiap kali mereka datang, mereka langsung melihat, loh kok bukan Daud yang berkuasa, bukan Raja Israel yang berkuasa, tetapi Romawi. Itu sudah langsung membuat emosi menyulut saudara. Bensinnya udah ada, dan jeraminya, kayu bakarnya itu adalah momen Paskah, di mana orang ribuan berkumpul. Dan bagi orang Israel, Paskah bukan sekedar yang seperti kita biasa rayakan ya, perayaan religius, mendengarkan khotbah, bukan saudara. Tapi pengharapan mendalam akan kemerdekaan. Karena Paskah itu mereka hanya punya satu pengharapan, yaitu pengharapan apa? Tuhan Yahweh akan bertindak sekali lagi sebagaimana Dia dulu membebaskan bangsa Israel dari Mesir, memakai Musa
Jadi sekarang mereka setiap kali Paskah mereka mendoakan, oh Tuhan bangkitkan Musa yang baru, Mesias yang baru yang akan membawa kami bebas daripada penjajahan. Dan tinggal perlu satu hal supaya revolusinya lancar dan terjadi. Jeraminya udah banyak, orang-orangnya udah banyak, bensinnya sudah banyak, cuman perlu api penyulutnya. Api penyulutnya ya tentu seorang rabi yang sangat berkarisma dan yang sangat-sangat punya banyak massa, yaitu Yesus. Dia pengikutnya banyaknya minta ampun ya. Kemana saja Yesus pergi ribuan orang mengikuti. Dan juga pesan-pesannya, khotbah-khotbahnya setiap kali dia khotbah itu tema-temanya bertemakan Kingdom of God. Kingdom of God. Yang tentunya membuat orang-orang sangat merindukan Kingdom of God. Yang kingnya siapa? Kingnya pasti bukan kaisar di Roma situ, dan juga bukan Raja Herodes di Galilea. Dan yang lebih menyulut lagi adalah dia masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai. Satu gambaran yang sangat match dengan ekspektasi massa tentang apa saudara? Raja damai yang masuk ke Yerusalem. Jadi sebuah komponen untuk revolusi boleh terjadi, ini sudah ada. This is the time. Makanya ada ketika Tuhan Yesus dikerubuni orang banyak, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Jadi keinginan massa pun sudah klop begitu. Jadi ini yang kita penting untuk mengerti ya, dinamika politik dan konteks sejarah sangat berbeda dengan apa yang kita alami sekarang ini. Dan perjalanan ke Yerusalem mengikuti Yesus itu oleh 3 Injil sinoptik itu selalu digambarkan perjalanan mengikuti Yesus adalah perjalanan ke Yerusalem. Dan Yerusalem adalah tempat konfrontasi dengan para otoritas. Otoritasnya apa aja? Otoritasnya ada banyak yang kita sudah lihat ya, secara agama, secara politik, secara militer. Dan coba kita lihat beberapa aktor-aktor utama yang terjadi di dalam Yerusalem. Saudara, kita perlu lihat beberapa nama dan para aktor ini supaya kita nanti dapat gambaran ya, kenapa Yesus diadili, kenapa Yesus akhirnya harus dihukum mati, tidak lepas daripada konteks sejarah yang terjadi baik di Roma, Yerusalem maupun Galilea. Saudara, ini yang penting ya, bahwa pada waktu itu Yerusalem adalah jajahan dari kerajaan empire yang sangat besar, yang terbesar pada waktu itu, yaitu Roman Empire, yang digambarkan sebagai the strongest empire yang sudah mengalahkan empire-empire sebelumnya. Dan yang pertama adalah ketika Yesus lahir, dikatakan itu adalah dia lahir di dalam zamannya kerajaan Agustus. Ketika Agustus memerintahkan semua harus disensus. Nah itulah kaisar yang memerintahkan sensus ya, untuk semua boleh didata secara pajak. Nah itu Agustus, dan dia adalah emperor Roma pertama yang sangat-sangat berkarisma dan sangat-sangat efektif. Boleh dianggap dia one of the best emperor yang Roman Empire pernah miliki. Lalu setelah Agustus meninggal, digantikan oleh Kaisar Tiberius di sini. Nah inilah kaisar di mana zaman ketika Yesus diadili. Jadi ini sudah 2 emperor yang berbeda ya. Next slide. Demikian juga bukan cuman Roman Empire, secara lebih lokalnya adalah raja lokal yang memerintah adalah di zaman Tuhan Yesus ketika lahir adalah Herod the Great, Herodes Agung ya. Ini yang memerintahkan bayi-bayi semuanya dibunuh. Nah itu adalah di zaman pemerintahannya Herodes Agung. Sedangkan ketika Yesus diadili nantinya itu Herodes anaknya, yaitu Herodes Antipas. Jadi walaupun sama-sama Herodes, kalau kita tidak tahu sejarahnya, ternyata adalah 2 Herodes yang berbeda ya. Next slide, satu lagi ya, kita coba lihat. Yaitu adalah yang menarik, nanti ada Pontius Pilate ya, Pilatus ya. Pilatus ini adalah nanti gubernur yang diutus dari Roma untuk memerintah daerah yang paling besar, yaitu daerah dari Yudea. Boleh tolong tampilkan petanya ya. Sekali lagi saudara, kalau ini akan lebih gampang diingat kalau kita mencoba melokalisasi dengan gambaran Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seperti minggu lalu saya jelaskan ya. Kalau itu ditidurin, diputar jadi tidur gitu ya. Nah Yudea itu kayak Jawa Barat Bapak Ibu. Dan Yerusalem ada di Yudea. Itu adalah
pusat kebudayaan, pusat politik, pusat ekonomi ada di situ ya, saudara. Lalu juga ada Samaria, Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah yang menghubungkan antara Yudea dan Galilea. Galilea adalah tempat di mana Yesus tinggal dan juga Yesus besar di Galilea. Nah, dia orang dari agak jauh sehingga ketika Yesus 3,5 pelayanan, ya nggak usah ditidurin juga lah, jadi jelek ya. Nah, Galilea itu di situ ya Yesus selama 3 tahun pelayanan mayoritas ada di Galilea. Dan di situ dia agak jauh daripada pusat kekuasaan tempel Bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi kebanyakan Yesus selama 3 tahun itu berdebatnya dengan ahli-ahli agama Farisi yang ada di Galilea, di sinagoge-sinagoge. Sedangkan nanti di minggu terakhir ketika dia datang ke Yerusalem dan akhirnya mati di situ, nah pertempurannya adalah melawan siapa? Melawan tadi ya, melawan imam-imam besar, melawan yang mewakili agama, lalu melawan juga Herodes, raja lokal, dan melawan Pontius Pilatus yang mewakili Kaisar Roma. Jadi ini kita clear dulu di dalam situasi politik yang terjadi pada waktu itu. Nah, saudara, Yerusalem kalau kita lihat di sini ya, ketika semua orang Israel berbondong-bondong waktu Paskah berkumpul di Yerusalem. Dan disitulah tense banget saudara. Suasananya itu agak-agak mengerikan. Karena apa? Karena di situ sekali lagi sudah terjadi banyak di masa lampau itu banyak mesias-mesias palsu yang memimpin pemberontakan dan banyak sekali yang akhirnya disalibkan, yang akhirnya dibunuh. Jadi pertempuran ini Yerusalem itu gambarannya seperti Aceh atau Papua ya. Di mana pemberontaknya banyak, di situ sangat volatile, sangat tidak stabil secara keamanan, sehingga nanti si Pilatus itu nggak tinggal di Yerusalem lagi. Pilatus akan mengungsi ke Kaisarea. Sudah lihat di Samaria di sebelah kiri Kaisarea. Nah itu banyak daerah-daerah yang namanya diatribusikan kepada Kaisar. Jadi dibangun oleh Herodes, dibangun oleh raja lokal, lalu sebagai tribute, sebagai penghargaan diberikan kepada Kaisarea. Lalu saudara bisa lihat juga ada Tiberias ya. Bukan gereja Tiberias, tapi itu nama kota Tiberias yang nantinya yang itu adalah dibangun oleh Herodes Antipas dan dia menghadiahkan nama kotanya kepada Kaisar Tiberius. Jadi itu ya, nama Tiberias berasal daripada Kaisar Tiberius. Jadi saudara kita bisa lihat semua berkumpul ke Yerusalem dan di situ sangat-sangat genting. Di mana kalau kerumunan besar tinggal perlu pemantik sedikit dan bisa terjadi kerusuhan, keributan. Dan siapa yang memastikan supaya itu tidak terjadi? Pilatus. Nah di situ ya, Pilatus adalah gubernur yang diutus ke Yudea di sini. Nanti ketika Romawi mengutus siapa yang dikirim ya? Oh, adalah orang yang punya latar belakang militer. Loh, bukannya dia nanti gubernur sebagai punya kemampuan administrasi. Oh, administrasi secondary. Karena yang lebih penting adalah kemampuan militernya. Karena di Yudea itu sangat-sangat berbahaya. Jadi Pilatus sebenarnya adalah mantan tentara ya. Komandan yang benar-benar pernah berkarir di dalam militer. Dan dia memiliki karir yang cemerlang. Dia memerintah di Yudea 10 tahun. Tapi nasibnya di dalam sejarah dicatat karena satu hari di satu event yaitu mengadili Yesus dari Nazaret. Dia punya karir pelayanan 10 tahun di Yudea. Biasanya prefect sebelumnya hanya 2-3 tahun, tapi dia bisa sampai 10 tahun gitu. Jadi saudara, ini menarik ya, Pilatus ini. Saudara, kita nggak akan kenal nama Pilatus atau nama prefect sebelumnya atau gubernur sebelumnya. Nggak ada yang ingat Valentius, nggak ada kan ya saudara. Itu kenapa saudara? Kita nggak tahu mereka itu siapa gitu. Tapi kenapa Pilatus diingat? Karena kita setiap minggu, nanti setelah khotbah juga kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli ya. Saudara notice di pengakuan iman rasuli selain nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya ada 2 manusia yang namanya disebut di pengakuan iman rasuli. Yang pertama adalah lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan. Kenapa nama bajingan ini ada di pengakuan iman rasuli?
harus kita sebut setiap minggu, saudara. Oke lah, Virgin Mary, anak darah Maria, tentu ini blessed woman yang dipakai oleh Tuhan melahirkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa Pilatus tuh harus disebut? Kenapa kita nggak menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Gitu ya. Kenapa kita nggak? Kenapa saudara? Kenapa kita nggak kesal gitu? Karena nanti kita lihat. Ternyata saudara, di 3 pengadilan yang kita sudah bahas minggu lalu, di pengadilan agama Yesus dinyatakan bersalah dan layak mendapatkan hukuman mati. Tapi di bawah pengadilan Pilatus, yang nanti kita akan lihat dia orang yang sangat kejam, sangat brutal. Tapi Alkitab mencatat Pilatus 3 kali menyatakan Yesus tidak bersalah. He is innocent, he is an innocent man. 3 kali dia menyatakan Yesus tidak bersalah. Selain tentunya ada alasan lain ya, yaitu historical position. Jadi untuk orang-orang yang merasa Yesus bukan tokoh historis, semua adalah karangan, Pontius Pilatus jelas itu adalah tokoh historis. Ada koinnya, ada catatan ininya ya, prasasti atas nama Pontius Pilatus di Kaisarea, itu semua jelas gitu. Karena ini untuk ngerti konteks sejarah, kesimpulan bahwa yang kita baca dari Alkitab ini benar-benar kejadian nyata dan sangat berkaitan dengan historical events pada saat itu. Bisa diverifikasi, ini bukan sekedar dongeng belaka. Jadi klaim-klaim kekristenan sangat berkaitan dengan fakta sejarah. Bahkan Paulus berkata ya, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Jadi kita sekarang ingin melihat di dalam konteks sejarah tersebut ada satu tema sangat besar. Yaitu adalah tema kuasa, power. For thine is the kingdom and power and glory. Nah sekarang kita ingin coba lihat dulu saudara. Di dalam yang namanya class of power di Yerusalem ya. Di situ nanti ada power, military power, ada religious power. Ada Yesus yang seakan-akan powerless, tapi ternyata dia adalah yang so powerful. Nah, Pilatus ini digambarkan sebagai pemimpin yang apa, saudara? Saudara bisa lihat ya, ada berbagai film-film Yesus. Nah, itu penggambarannya tergantung dari teori yang mereka adopt. Kalau kemarin saya bawa anak-anak nonton The Last Supper, itu ya di bioskop, saya agak kecewa ya. Saya pikir ada sedikit persiapan bahan untuk hari ini. Ternyata nggak ada Pilatus sama sekali gitu ya. Cuma Kayafas terus langsung ini. Dan secara film saya juga agak kurang puas ya. Cara filmnya, isinya agak kurang up to standard kalau kita sudah nonton Passion of Christ sebelumnya. Gitu ya. Ini kurang sesuai dengan kualitas. Lalu saudara, saya pernah nonton satu film tentang Yesus yang menggambarkan Pilatusnya itu adalah orang yang sangat lemah ya. Orang yang pelin-pelan, orang yang boleh dibilang disetir oleh massa. Dia nggak tahu di dalam situasi krisis ini dia harus ngapain. Akhirnya dia dimanipulasi oleh imam-imam kepala. Dia akhirnya disetir oleh massa dan akhirnya ya sudahlah gitu. Seorang yang nggak becus, seorang pemimpin yang pelin-pelan. Tapi sebaliknya lagi, ada yang gambarannya dia itu sangat tegas, sangat bertangan dingin, kejam, bahkan brutal. Dan ini 2 gambaran yang sangat kontras ya. Yang mana saudara? Yang mana kalau kita lihat saudara? Sepertinya saudara kalau kita lihat di dalam sejarah, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pilatus lebih menjurus kepada Pilatus yang bertangan dingin dan brutal. Karena kita bisa verify dari catatan-catatan sejarah banyak ditulis oleh Josephus, oleh Philo, oleh catatan-catatan Romawi juga. Pilatus itu lebih cocok digambarkan sebagai orang yang brutal. Dia digambarkan komandan militer yang kejam dan bahkan sengaja membuat provokasi. Ketika dia dipilih oleh Roma untuk datang ke Yudea, hal pertama yang dia lakukan adalah dia kumpulkan tentara-tentara datang dan dia bawa banner yang bersifat itu ya, ada emblem Romawi, lalu juga ada nama Tiberius, membawa masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan itu sangat-sangat provokatif. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi melihat yang namanya ikon, yang namanya idol, yang namanya patung, wah itu sangat ofensif karena itu melanggar perintah pertama dan perintah yang kedua. Jadi
ini baru hari pertama masuk office, dia langsung bikin keributan saudara. Dan di kantornya langsung orang-orang Yahudi berkumpul demo berhari-hari sampai 6 hari. Dan hari ke-6 akhirnya Pilatus tidak tahan lagi, lalu dia memberikan audience, oke, semua boleh masuk ke halaman. Ketika semua orang Yahudi masuk, dia langsung suruh tentaranya menghunus pedangnya keliling semua di situ. Nah, kita udah berharap akan ada pertumpahan darah, perang besar-besaran, tapi yang terjadi adalah orang Yahudi tidak melawan satupun, semua langsung berlutut, semua langsung julurkan lehernya. Kami siap mati. Demi itu, wah, Pilatus kaget benar-benar karena dia selama ini dia di Roma cuma mendengar ya, wah ini provinsi yang sangat-sangat gila, sangat-sangat volatile. Tapi dia tidak pernah expect ya bahwa ketika turun di lapangan suasananya itu memang benar-benar berbeda. Dia bilang, wah ini kayaknya tidak bisa pakai sekedar kekerasan saja seperti di provinsi sebelumnya. Kalau kita teror mereka akan ketakutan. Ternyata di sini pun mereka nggak takut gitu. Jadi akhirnya Roma mengambil jalan lain, yaitu adalah selain teror tapi juga diplomasi ya. Ya sudah, kamu atur memakai siapa? Memakai tangan penguasa lokal, yaitu imam-imam kepala, Kayafas, Anas, dan berikutnya ya. Untuk kamu make sure ya supaya mereka nggak macam-macam. Kamu make sure supaya semuanya ini tidak ada kericuhan. Nah ini yang nanti jadi pemicu Kayafas di dalam Bait Allah ya, ketika berkata Yesus ini harus diredam. Karena kalau dia membuat pemberontakan, gawat kita bait Allah, gawat kita posisi kita semua. Karena dia akhirnya Kayafas berkata lebih baik satu orang ini mati dibanding satu bangsa. Kenapa? Karena kalau Yesus bikin keributan di bait Allah dan tentara Roma akhirnya harus masuk ke bait Allah, sudah perayaan Paskah itu batal semua. Karena sudah najis. Orang asing, orang Romawi masuk ke bait Allah, itu berarti semua bait Allah, semua tempel, semua korban menjadi najis. Mereka nggak bisa lagi merayakan Paskah. Makanya ketika mereka nanti datang menghadap ke Pilatus pun mereka nggak masuk karena mereka ingin menjaga kekudusan. Mereka aja nggak mau masuk ke kantornya Pilatus. Apalagi Romawi masuk ke bait Allah. Wah sudah pasti Paskah bubar jalan. Maka benar-benar Roma mau memastikan di dalam Paskah nggak ada masa bikin keributan. Kayafas, imam-imam kepala lainnya juga mau memastikan semua berjalan dengan baik. Semua orang menjalankan korban-korban dan nanti uang-uang hasil sewaan mengalir deras ke kantong mereka. Jadi mereka punya goal yang sama, supaya Yesus harus diredam dan tidak ada kericuhan, tidak ada yang namanya pemberontakan. Nah, kalau kita bisa lihat ya, Pilatus bukan tipe orang yang kita bisa mess around. Dia nggak segan-segan memakai jalan kekerasan untuk memastikan yang dia mau. Lalu kenapa saudara? Kenapa dia akhirnya kok seakan-akan bisa disetir massa? Nanti kita akan lihat ya di bagian yang berikutnya. Yaitu adalah kita memang bisa lihat dia bukan orang lemah saudara. Tadi saya sudah lihat hari pertama dia langsung bikin kontroversi. Yang berikutnya, skandal berikutnya yang Pilatus lakukan adalah dia ketika ingin membuat waduk, dia kurang dana. Dananya diambil dari mana saudara? Dia sekali lagi ambil dari bait Allah. Wah itu bikin orang Israel, orang Yahudi marah besar. Mereka protes sekali lagi dan akhirnya namanya imam kepala tidak bisa angkat tangan, sudah angkat tangan. Dan Pilatus melakukan apa yang sering dilakukan oleh Polri kita. Mereka mengutus tentara-tentara Romawi berbaju preman, bawa tongkat, pemukul, dan mereka mengerumuni para pemimpin atau provokatornya, digebukin, ditangkap, beberapa dibunuh, dan akhirnya demonya selesai. Itu yang terjadi saudara. Jadi kita bisa lihat ya fakta bahwa ada Barabas yang ditangkap karena pembunuhan, ada 2 kriminal yang disalibkan di samping Tuhan Yesus, mau menandakan Yerusalem di bawah Pilatus tidak baik-baik saja. Banyak pemberontakan yang masih terjadi. Namun demikian Pilatus bukan orang yang mau sengaja cari gara-gara. Dia juga sekeras mungkin berusaha untuk menghindari yang namanya kerusuhan. Karena siapa yang mau kerusuhan ya. Dan dia tahu ketika orang-orang Yahudi pemimpin agama bahwa Yesus
untuk diadili. Alkitab mencatat Pilatus tahu mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Di sini kan dibilang ya, telah kedapatan orang ini menyesatkan bangsa kami, melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya bahwa ia adalah Kristus Raja. Pilatus langsung tanya, engkau kalau raja orang Yahudi itu? Dia langsung fokus kepada yang ketiga aja, karena ini yang menjadi concernnya ya. Raja, tapi dia juga tahu raja mana ya? Udah babak belur, berdarah. Terus pengikutnya, saudara jangan pikir Pilatus tuh bodoh ya. Pilatus itu tuh punya network of spies, punya jaringan mata-mata untuk make sure gak ada kerusuhan, gak ada keributan. Ini ada intel-intelnya juga semua di mana-mana. Dan dia tahu saudara bahwa Yesus ini bukan tipe, ya betul dia orang yang sangat membuat Roma was-was, membuat banyak orang was-was juga, tapi setiap kali Yesus dijebak apakah boleh membayar pajak atau tidak, intelnya juga dengar Yesus nggak menghasut rakyat jangan bayar pajak. Terus juga dikatakan banyak hal ya yang ternyata Yesus itu tidak against dan juga tidak memanas-manasi menghasut rakyat untuk melawan Romawi gitu. Jadi dia tahu bahwa Yesus ini bola panas. Dan dia tahu Yesus diserahkan bukan karena Yesus bersalah, tapi karena urusan internalnya mereka. Jadi dia sebisa mungkin gak mau ikut campur. Makanya dikatakan ini urusan agamamu, kamu urus sendiri. Oh gak bisa, kami gak bisa membunuh. Jadi dia tahu ya, intensinya adalah pembunuhan. Ingin memakai tangannya dia gitu. Dan Pilatus sekali lagi juga bukan orang bodoh, dia sering memakai orang lain. Dan dia sekarang gak mau dipakai. Jadi bagaimana nih lepas daripada masalah ini? Nah biasa politik paling hebat ya. Orang politik tahu bagaimana menyelamatkan diri, menyelamatkan posisi sambil ngegol ke gawang lawan. Jadi ketika dikatakan dia menghasut rakyat dengan ajaran ini di seluruh Yudea, dia mulai di Galilea. Oh Jawa Timur toh. Orang Jawa Timur, ini gubernur Jawa Timur lah yang mesti ngurus. Ngapain orang Jakarta yang ngurus gitu ya. Serahkan siapa? Ya Herodes. Nah sekarang kita masuk ke part 2 ya, Yesus di hadapan Herodes. Nah part 1 tadi Yesus di hadapan Pilatus ayat 1-7. Part 2 Yesus di hadapan Herodes ayat 8 sampai ke 12. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-8 saya baca. Ketika Herodes Antipas melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesarannya kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ini musuh yang jadi buddy-buddy karena Tuhan Yesus. Nah saudara, kita lihat di sini sekali lagi Herodes yang dimaksud nih Herodes Antipas. Ini anak dari Herodes Agung. Herodes Agung itu kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya sangat-sangat fascinating ya. Seorang yang paranoid, seorang yang gila kuasa banget. Tapi juga seorang yang sangat-sangat luar biasa kemampuannya di dalam administrasi, dalam politik, ekonomi, dan juga di dalam membangun mega-mega proyek yang gak pernah mangkrak saudara. Nah dikatakan dia itu sangat takut dikudeta ya. Jadi dia selalu parno dan membunuh saingan-saingan politiknya, termasuk kalau saingannya itu muncul dari dalam keluarganya. Dia mempunyai banyak istri, dia juga mempunyai banyak anak. Dia membuat surat warisan sampai 7 kali. Kenapa sampai 7 kali? Karena beberapa anak yang di surat warisan awal-awal sudah mati dibunuh dia. Termasuk istrinya beberapa dibunuh dia. Dan akhirnya dia menunjuk anak yang ini ya. Ketika anak ini nanti jadi populer, mulai menjadi ancaman, langsung dibunuh. Akhirnya banyak anaknya mati dan udah mau takhir, tinggal sisa beberapa, dan salah satunya adalah si Antipas ini ya. Antipas ini adalah kandidat paling kuat untuk menjadi penerusnya si Herodes Agung. Tapi ternyata waktu Herodes Agung mati, Antipas kecewa banget. Loh katanya gua penerusnya. Ternyata surat wasiatnya saudara dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu satu ke Arkelaus,
yang justru menjadi prioritas pertama karena dia dapat 2 kali lipat Yudea yang paling gede, yang paling strategis, dan dia dapat Galilea. Ya, tadi Arkelaus dapat Jakarta dan Jawa Barat, dia dapat Jawa Timur di sini. Dan ada satu lagi Philip ya di tempat yang lain. Jadi ketika itu ya dia agak kecewa ya, karena saya kok nggak dapat semua, malah sekarang cuma dapat 1/4. Lalu ternyata tidak lama kemudian saudara, Yudea si Arkelaus ini, saudaranya ini out of favor, akhirnya nggak disenangi Romawi, akhirnya dia dibuang. Wah, dia udah mulai seneng ya. Wah, kalau gitu nanti diserahkan dong ke saya gitu, saya dapat 3/4 gitu. Ternyata enggak saudara, Romawi nggak mempercayakan kepada dia dan mempercayakan kepada Pontius Pilatus. Udahlah, kita nggak mau urusan lagi sama Herodes. Sekarang kita utus langsung orang Romawi yang memerintah di sana. Nah, makanya saudara bisa lihat ya, bahwa Herodes juga nggak suka dengan Pilatus. Karena ini dianggap menjadi penghalang daripada rencana dia untuk menjadi raja seperti papanya yang menguasai seluruh wilayah. Nanti saudara kalau baca di dalam Alkitab ada yang namanya kaum Herodian ya. Itu adalah para pengikut atau orang-orang yang simpati, yang mendukung partai Herodes. Yang kalau Herodes punya partai, nah ini adalah orang-orang di dalam partai yang ingin Herodes menjadi raja dari seluruh wilayah Israel. Jadi saudara, kalau kita lihat peta perpolitikan, kita akan semakin lihat gambarnya nuans ya, nggak simple. Kan kita selalu bilang Yesus 12 murid lawan orang jahat. Orang jahatnya banyak sekarang, bad guys-nya banyak ya. Ada orang Romawi, ada Herodes dan Herodian, ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan catatan tentang Herodes di Lukas ini, sekali lagi hanya Lukas yang mencatat di sini dan di pasal 13 ayat 31. Orang Farisi yang kita seringkali gambarkan sebagai negatif, jahat, bertempur dengan Yesus dan para muridnya, ada gambaran yang positif juga karena nggak semua orang Farisi itu melawan Tuhan Yesus ya. Setidaknya di Lukas 13 ayat 31 dikatakan demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jadi orang Farisi kasih intel ya, udah cepetan pergi sebelum kamu nih dibunuh sama Herodes nih. Karena Herodes Antipas sudah pernah membunuh Yohanes Pembaptis. Mungkin the next target is you. Jadi you better move out from here. Lukas juga yang satu-satunya Injil yang mencatat pertemuan Yesus dan Herodes. Ini yang musuh tadi ya, ini akhirnya bertemu di pengadilan ini. King of the Jews, pura-pura raja boneka ini bertemu dengan Kings of the whole universe. Nah, Herodes so excited ketemu Yesus ya, karena Yesus itu beda sama Yohanes Pembaptis. Yes, Yohanes Pembaptis dikatakan, saudara kalau pernah baca, Yohanes Pembaptis pernah dipenjara oleh Herodes. Dan Herodes seneng banget setiap kali dia lagi bosen, dia datang ke penjara. Lalu minta dikhotbahin sama Yohanes Pembaptis. Dia seneng dengar khotbah-khotbahnya Yohanes Pembaptis. Tapi akhirnya karena itu ya, pesta, dia harus membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus lain. Karena dikatakan Yohanes Pembaptis sampai matinya tidak pernah membuat mujizat satu kali pun. Sedangkan Yesus setiap kali dapat WA, berjalan di atas air. Wah, kok kita miss ya. Memberi makan 5.000 dengan 5 roti 2 ikan. Ya, saya juga miss. Terus apalagi menenangkan badai. Wah, saya juga miss. Wah, dia udah lama pengen nonton show-nya Jesus tapi selalu ketinggalan. Nah, akhirnya ini dia Yesus datang di hadapannya dan dia so excited karena Yesus ini pengkhotbah berkarisma tapi dia juga miracle makers yang ya tentunya pasti ini saatnya ya, dia mengharapkan Yesus mengadakan satu tanda, entertain us dong. Tapi Yesus didn't entertain him at all. Yesus diam 1000 bahasa. Dia tidak layak dapat satu kata pun dari Yesus. Seperti Yesus pernah berkata ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Dan di sini perkataan Yesus so precious sampai Pilatus tidak dapat satu kata pun dari Tuhan Yesus. Ngeri saudara, kalau saudara kita sampai satu saat sampai ke dalam tahap di dalam
tahapnya Herodes sampai kita pengen dengar firman Tuhan, kita pengen lihat Tuhan bekerja dan Tuhan gak kasih sama sekali. Itu artinya that's it, the end untuk kita. Jadi selama Tuhan masih menegur dosa kita, selama Tuhan masih berbisik sekecil apapun, bersyukurlah. Selama saudara masih diberikan kesempatan datang ke gereja, bersyukurlah. Dan saatnya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Karena Herodes gak ada lagi kesempatan, bahkan dia gak dapat kesempatan. Yesus menegur, bertobatlah engkau Herodes. Gak ada saudara, that's it. Herodes move dari sejarah tanpa pernah mendapatkan satu kata pun dari Yesus. Setidaknya Pilatus, kalau saudara membaca nanti ya dari Yohanes, itu banyak sekali percakapan Yesus dengan Pilatus. Kalau di 3 Injil nggak terlalu ada, tapi di Yohanes bolak-balik banyak discussion, banyak conversation. Sedangkan dengan Herodes, not even one word. Dan dikatakan Herodes dan Pilatus bersahabat. Menarik saudara, ada satu komentator yang menjawab ya, oh Yesus itu ya, by default itu selalu menyatukan orang. Dan bahkan ya, dua musuhnya pun dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Dan menurut saya make sense saudara. Kenapa? Karena kalau saudara pernah dengar kan, if you want to unite people, give them common enemy. Indonesia bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke, kalau kita belajar sejarah, karena they have common enemy, Belanda. Kita mesti bersyukur sama Belanda kah? Enggak ya saudara. Tapi di situ ya saudara, unity yang apa saudara? Unity yang fleeting, yang rapuh. Karena unity by common enemy ini, ketika enemy-nya hilang, maka unity-nya juga hilang. Dan itu memang betulan. Nanti mereka best buddy for few moment. Setelah itu mereka juga berantem lagi. Setelah kondisinya udah hilang ya. Karena mereka sekarang menjadi satu karena mereka sedang sama-sama dijebak oleh imam kepala. Tapi our unity di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus bukan karena common enemy. Kita dipersatukan karena the common Lord. Kita punya Tuhan yang sama. Kalau di dalam Efesus 4 dikatakan kita dipersatukan karena kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Saudara, manusia selalu bisa mencari cara untuk kita lebih bersatu ya. Oh, kita dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Gimana ya supaya di kantor lebih kompak? Gimana ya di komunitas lebih kompak? Udah, cari common enemy saudara. Cari common enemy, bilang, oh gereja kita satu-satunya yang setia, yang lain itu sudah menyimpang. Nah, itu gampang saudara, cari common enemy di luar sana gitu ya. Kita yang the only faithful, sisanya sesat, jadi jangan berkawan dengan mereka. Cari common enemy atau cari common cause, cari tujuan yang sama. Saudara pernah nonton kan film-film heist, film-film pencurian kepada misalnya Bank Nasional gitu. Nah biasa mereka mengumpulkan apa, kriminal kelas kakap yang sangat ahli di dalam berbagai bidang. Mereka semua dipersatukan dengan satu tujuan, merampok bank. Nah itu kan punya satu tujuan yang sama ya. Lalu apa? Cari common suffering. Kalau mau lebih bersatu, pelonco aja mereka semua. Nanti mereka akan bersatu ya. Pelonco mereka semua. Nah semua cara-cara ini ya, common enemy, common cause, common suffering, semua itu cepat dan ekspres. Tapi kita sekali lagi mau lihat nanti kalau kita ada retret dan yang lain, mungkin kita akan ada bonding activities, mungkin ada games, tapi kita sangat sadar kalau unity yang kita ingin capai di dalam gereja bukan unity karena activities, karena games, tapi karena kesadaran yang sama akan pentingnya Kristus bagi hidup kita, di mana Dia kepala dan kita tubuhnya. Nah itu ya saudara, kita lihat, kita sekarang move on dari Herodes, kita kembali lagi ke Pilatus. Kita akan membaca ayat 13 sampai ke 25. Ayat 13, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya.
Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang ini dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara, kita hampir mendengar seperti Pilatus begging ya, dia berusaha mencari cara untuk lepas, dan kayaknya dia berusaha manuver sebagaimanapun, akhirnya mentok dan akhirnya harus mengikuti kemauan daripada massa. Loh saudara, ini kenapa? Ini gak sesuai loh dengan gambaran Pilatus yang brutal dan kejam. Yang biasanya kalau mereka berontak-berontak kayak gitu, udah langsung kirim tentara, habisi mereka semua. Tapi kenapa di dalam pengadilan Yesus, dia begitu, ya boleh dibilang begitu lemah ya. Begitu lemah, kenapa saudara? Sekali lagi kalau kita ingin lihat gambaran dari politik, kita akan dapat gambaran yang menjelaskan. Coba kita lihat dari tadi ya, yang tadi ada timeline Agustus, Tiberius, dan juga Sejanus. Nah, saudara, Agustus ketika mati di sini, bukan next line-nya, ya di sini. Agustus ketika mati, dia juga sebenarnya punya banyak pilihan. Dia punya kandidat-kandidat lain yang lebih kuat, tapi ternyata selalu kandidat itu mati sebelum jadi raja, sebelum si Agustus juga mati. Akhirnya pas lagi mati, sisa option terakhir si Tiberius ini ya, yang sebenarnya juga Tiberius ini nggak terlalu pengen jadi emperor, tapi karena dipaksa oleh mamanya, oleh ibunya untuk sudahlah kamu naik tahta di situ. Lalu Tiberius sebenarnya sangat punya karir di dalam militer, tapi dia sebagai seorang pemimpin politik dan juga administrator kota, dia nggak terlalu mau. Dan akhirnya dia menemukan seorang menteri atau seorang bawahan gitu ya, yang adalah pemimpin daripada Praetorian Guard, yaitu pasukan penjaga kaisar yang punya tentara cukup banyak, yang melindungi kota itu juga, dan dia sangat capable saudara. Jadi kalau untuk urusan apa-apa serahkan kepada yang namanya Sejanus ini, semua beres. Maka ketika misalnya ada tugas ini, bikin satgas ini, kasih dia beres. Terus lalu bikin apa? Ada kebakaran besar gitu ya, utus Sejanus, beres. Jadi Tiberius itu makin lama ya untuk urusan tata bengek, kekaisaran, kota segala macam, serahkan kepada Sejanus, maka semua beres. Mirip-mirip dengan menteri serba bisa di suatu negeri lah ya, yang jadi satgas, berbelas-belas satgas itulah. Mau COVID, mau korupsi, mau apapun, selalu dia yang jadi. Mirip gitu, Sejanus kayak begitu. Jadi akhirnya mulai tahun 26, Tiberius itu pikir udahlah saya semi retire aja. Dia mengungsi ke satu pulau bernama Pulau Capri, dan urusan Roma, urusan kekaisaran, Sejanus urus aja. Nanti apa-apa kamu lapor ke saya. Semua pintu lapor ke dia, nanti dia yang lapor kepada kaisar. Begitu ya. Dan makin lama berarti Sejanus makin lama makin powerful ya. Dan beberapa tahun kemudian berikutnya Sejanus mulai memandang dirinya sebagai kaisar dan mulai melihat dirinya bagaimana kalau nanti saya yang gantikan si Tiberius aja. Lalu dia mulai menghabisi orang-orang calon pengganti berikutnya. Lalu tahun 31 di situ ya, Tiberius mendapat kabar bahwa Sejanus berencana untuk membunuh dia dan membunuh keluarganya. Maka dia
mengumpulkan senat dan akhirnya kembali ke Roma, dan singkatnya adalah dia menyatakan Sejanus bersalah dan langsung dihukum mati pada saat itu juga. Semua anaknya, semua yang berkaitan dengan Sejanus ini dibersihkan. Ini sampai ada yang namanya praktek damnatio memoria, kutukan ingatan. Jadi semua yang berkaitan dengan Sejanus itu ya, patung-patungnya, koinnya, apapun, semua rekam jejak semua orang itu harus dihapuskan. Seakan-akan orang ini tidak pernah eksis. Segitunya saudara, supaya dapat hukuman yang terberat gitu. Dan apa hubungannya saudara? Kenapa kita perlu belajar si Sejanus ini? Karena kita harus tahu politik itu urusan patron dan klien, backingannya siapa. Nah, kenapa Pontius Pilatus bisa begitu bertangan dingin bunuh orang seenak jidatnya? Karena dia dia ditunjuk oleh Sejanus, dan Sejanus ini orang yang sangat anti Yahudi. Kalau bisa Yahudi itu dihancurkan semuanya aja. Jadi ketika Pontius Pilatus begitu kejam, begitu keras sama orang Yahudi, itu sejalan dengan polisinya Sejanus gitu. Dan bahkan nggak akan ada protes gitu. Kamu mau protes ke Sejanus, Sejanus akan bilang aku akan bikin lebih keras lagi. Jadi semua keputusannya Pilatus sejalan dengan Sejanus, dan Sejanus itu yang appoint dia menjadi backingannya. Jadi saudara, ketika si Sejanus 31 itu akhirnya dibunuh dan semua pengikut-pengikutnya dibersihkan, saudara, kalau sebagai Pilatus hatinya bagaimana saudara? Mulai empot-empotan ya. Gua kapan berikutnya? Gua kapan berikutnya? Dan pembersihan itu adalah 1,5 tahun sebelum pengadilan Tuhan Yesus ini. Dan Pilatus pernah ketika Tiberius akhirnya naik tahta lagi, maksudnya berkuasa lagi, dia mulai cari muka ya. Lalu dia mulai bikin itu patung-patung bermukakan Tiberius gitu. Wah, ternyata Yahudi marah gitu, marah, protes, dan ternyata yang dilakukan dia mau dapat cari muka malah dapat SP1. Tiberius kirim SP, kirim ke semua gubernurnya, mulai sekarang polisi anti Yahudi dihentikan. Kalian jangan macam-macam sama orang Yahudi, jadi jangan bikin keributan. Mereka orang damai-damai aja kok. Jadi sejak itu ya, Pilatus sudah dapat SP1 nih, mesti hati-hati. Jangan sampai dia dapat SP2, posisinya digantikan, dan sudah banyak yang mengincar posisinya juga. Jadi karena itu kita tahu ya saudara, sebelum jatuhnya Sejanus, ketika orang Yahudi berkata, kalau engkau membiarkan orang ini pergi, kamu bukan sahabat kaisar. Barang siapa yang menganggap dirinya raja, ia menentang kaisar. Kalau sebelum jatuhnya Sejanus, ancaman ini mungkin Pilatus akan ketawain ya. Tapi sekarang ketika posisinya nggak lagi secure, maka Pilatus tidak dapat lagi mengabaikannya. Jadi saudara, kita bisa lihat di sini kuasa, power, everybody, semua related dengan kata ini. Bagi Pilatus, Yesus hanyalah pion yang bisa dikorbankan demi posisinya bisa tetap aman. Bagi Kayafas, Yesus hanyalah troublemaker yang memutarbalikkan meja-meja penukar uang, yang menggerus otoritas, tempel, dan cuan besar yang mereka dapatkan. Bagi Petrus, pengikut yang paling setia, Yesus terpaksa disangkal demi keselamatan dirinya. Padahal Petrus semalam sebelumnya sudah bersumpah ya, Tuhan kami rela mati bagi engkau. Tapi ketika saat itu tiba, ketika power benar-benar harus dipilih antara nyawa atau Yesus, Petrus juga memilih nyawa. Jadi 1 minggu sebelum kita mengawali Paskah, pertanyaan yang paling penting bukan seberapa aktif saudara di dalam gereja, karena orang Farisi ahli Taurat sangat aktif di dalam gereja. Bukan seberapa hebat pemahaman saudara akan Alkitab, karena orang Farisi mungkin jauh lebih dalam pemahaman Alkitab daripada saudara. Juga bukan seberapa sukses, cuan, hebat, posisi ekonomi, politik saudara, karena Pilatus, Kayafas punya semua itu. Tapi pertanyaan paling penting untuk kita menuju kepada Jumat Agung dan Paskah adalah ini saudara. Who is Jesus for you? Who is Jesus for you? Siapakah Yesus dalam hidup saudara?
Karena itulah yang menentukan masa depan kita, yang menentukan keselamatan kita, yang menentukan segala sesuatunya. Jangan jawab terlalu cepat saudara, karena kita mungkin baru benar-benar bisa menjawab dan menghayati question ini kalau itu sudah benar-benar mempengaruhi our bottom line. Kalau itu kita sudah di dalam krisis. Dan biasanya jawaban kita waktu kita duduk tenang di ruangan ber-AC mungkin sangat berbeda ketika jawabannya di dalam lapangan, di dalam krisis yang menimpa kita. Saudara pernah nonton Captain America? Yang waktu masih origin ya, yang masih dia kurus. Lalu ketika dipilih ada banyak kandidat. Lalu gimana? Ada yang hebat banget, kuat banget, tapi bully. Ada yang kurus krempeng tapi baik seperti si Steve Rogers ini. Maka komandannya bilang, udah kita bikin tes ya, kita bikin tes siapa yang layak jadi pemimpin, siapa yang layak jadi Captain America. Lalu dia lempar granat ya, grenade! Lempar, ketika dia lempar, semua tentara yang lagi berkumpul itu semua langsung otomatis refleks itu berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Ada yang ngumpet di belakang kayu, ada yang ngumpet di belakang mobil. Hanya satu-satunya saudara yang lompat ke granat dan melingkupi granat tersebut, dan sambil melingkupi dan dia berkata, "Go away, everybody go away." Cuman satu yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Semuanya menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana kalau syarat mengikuti Yesus bukanlah mempunyai superpower seperti Captain America dan yang lain, tapi justru syaratnya justru adalah giving up power. Bagaimana kalau syaratnya justru adalah kalau kita ingin mengiringi Yesus menuju ke Yerusalem, adalah bagaimana kalau kita dipanggil untuk menjawab who is Jesus, walaupun itu kita harus kehilangan banyak hal. Kalau kita harus nggak mau kompromi, dan itu berarti kita kehilangan banyak benefit, banyak hal. Itulah panggilan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai pengikutnya. Karena Yesus tidak memanggil kita khalayak ramai pada saat itu untuk jadi fans club. Dia memanggil sebagai family of God. Fans club, kalau idolnya sudah berubah, mereka akan pindah kepada idol yang lain. Nggak akan setia. Yang namanya fans club, saudara ngefans sama siapa? Mungkin idol Korea 1. Nanti dia udah tua peyot, saudara cari lagi idol Korea yang lain. Nanti ternyata bukan Korea, nanti ada Malaysia, nanti ada yang lain-lain, pindah lagi. Tapi family tidak saudara. Family stay selama-lamanya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan gak panggil kita sekedar jadi fans club. Dia memanggil kita menjadi family of God. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh melihat Tuhan memakai segala rangkaian event di dalam dunia, baik politik, pergolakan ekonomi, pergolakan politik, pergolakan militer, orang-orang yang mempunyai motif masing-masing, motif yang seringkali dan hampir seluruhnya bersifat egoistik dan juga bersifat manipulatif. Tapi itu tidak menggagalkan rencanamu. Bahkan Engkau memakai semua itu tersebut, menunggangi semua itu tersebut untuk menggolkan rencana Tuhan. Kehendak-Mu tetap terjadi ya Tuhan. Kami bisa melihat betapa maha kuasanya Engkau di dalam memakai segala sesuatu ya Tuhan. Untuk Kristus akhirnya boleh menjadi juru selamat, boleh menjadi raja atas hidup kami. Karena itu ya Tuhan, pakai biar kami bukan sekedar dipakai di dalam rencanamu sebagai orang-orang yang melawan, tapi kami dipakai sebagai orang-orang yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak, biarlah kami dalam satu minggu ini kami boleh menggumulkan satu pertanyaan ini ya Tuhan. Siapakah Engkau bagi kami ya Tuhan? Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.